warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nahya biha wa namutu alaiha wa narqallaha biha amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia, mari kita melanjutkan kajian ayat-ayat As-Syam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para ustadz, tentu kita tidak boleh bosan mendengarkan ayat ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, 186 itu ada tema besar, yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Mengenai puasa sudah banyak disampaikan oleh para ustadz sebelum ini dengan berbagai banyak keterangan yang sudah kita dengar. Intinya bahwa kita semua sudah sama-sama mengetahui betapa istimewanya bulan Ramadan. Begitu besar pahalanya amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Lebih-lebih puasanya dan sholat tarawihnya, di mana pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Dan Allah sendiri yang akan membalas tanpa perantara siapapun. Untuk itu kita sebagai seorang mukmin dianjurkan memperbanyak kebaikan apapun, bentuk kebaikan apapun di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita dianjurkan untuk bersemangat melakukan amal-amal kebaikan. Tentu kita lakukan dengan perasaan gembira, dengan tidak merasa terbebani. Pertanyaannya, bagaimana seandainya seorang mukmin yang berpuasa kemudian melakukan maksiat? Kalau bulan puasa, ya amal baik yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala. Lalu bagaimana dengan maksiat kita? Tentu kita sebagai seorang mukmin tidak mungkin, kita tidak maksum. Tentu ada jugalah di antara kita atau kita ini semuanya juga melakukan maksiat. Orang berpuasa ya baca Al-Quran, bersedekah juga ya, mengikuti pengajian ya, sholat jamaah juga iya, tapi di sela-sela itu juga sempat maksiat juga. Kira-kira
Gimana dosanya? Apakah dilipat gandakan dosanya? Kalau amal-amal baik dilipat gandakan. Tetapi kalau amal buruk, apakah dilipat gandakan? Gimana Pak? Tidak. Jadi amal buruk yang kita lakukan di bulan Ramadan sama, nilainya tidak dilipat gandakan dosa. Tetapi kalau amal bagus dilipat gandakan. Ini semua tujuannya supaya kita ini bergembira dan mengejar pahala bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia, dalam 1 tahun ini ada 12 bulan. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan sesuai yang diciptakan oleh Allah melalui makhluknya, menongolnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah. Jadi 12 bulan itu sudah ada sejak Allah menciptakan. Kemudian manusia, umatnya melalui para nabi diberitahu bahwa bulan setahun itu ada 12 bulan. Jadi di dalam 12 bulan itu ada 4 namanya Sahrul Hurum, bulan yang dimuliakan, yaitu pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Kalau Jawanya itu ya Apit, Besar, Suro, kemudian Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau bulan puasa bagaimana Pak? Bulan puasa lebih dimuliakan. Jadi bulan yang mulia yang 4 itu manusia disuruh menghindar dari maksiat-maksiat. Mengapa? Karena maksiatnya pada bulan 4 bulan itu dosanya ditikel-tikelkan. Dan itu ada sebelum bulan Ramadan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, ngancik bulan Sa'ban. Dan 4 bulan atau 5 bulan itu kita sudah dilatih untuk menghindari hal-hal yang haram, hal-hal yang dosa. Fokusnya itu. Jadi seandainya kita ingin maksiat pada bulan ada 4 itu, paling tidak kita ada ngerem. Pas bulan Dzulqa'dah kita pengen maksiat, aduh ini bulan haram. Pas kemudian bulan Dzulhijjah kita ingin maksiat, aduh ini bulan haram. Kemudian bulan Muharram, aduh ini mau ngapusi, aduh ini bulan Muharram. Iya kan Pak? Kemudian mau ke maksiat apalagi mau dolimi orang misalnya, aduh ini bulan Rajab. Kemudian bulan Sa'ban, kemudian bulan Ramadan, kita sudah siap untuk menghindari hal-hal yang haram, kemudian kita mengejar pahala.
inilah sebetulnya hikmah bagaimana bulan-bulan diharamkannya itu ditaruh 4 bulan sebelumnya, agar supaya manusia itu masuk di dalam bulan Ramadan sudah ada kesiapan untuk menghindar. Terus terang, setiap manusia memang bukan kadang lah, kita nggak usah munafik gitu. Kadang-kadang ingin dolimi orang, ini maksiat gitu. Ingin keplek misalnya atau dadu gitu. Ingin masang nomor, aduh ini bulan diharamkannya, paling tidak terhindar, ya tidak? Ya enggak Pak? Sebelum masuk Ramadan, agar apa ini? Jadi kita ini sudah dilatih sebetulnya dalam 1 tahun itu. Masuk Ramadan itu sudah dilatih. Supaya apa? Supaya bulan Ramadan sudah terbiasa. Kemudian lepas Ramadan, nanti ada bulan yang namanya bulan apa? Dzulqa'dah. Siap lagi untuk menghindar. 4 bulan itu sebetulnya kita melakukan hal baik, tidak ada pahala yang dilipat gandakan. Tetapi kalau kita menghindar dari keburukan, pahalanya dilipat gandakan. Tapi kalau bulan Ramadan kita melakukan kebaikan dilipat gandakan, tapi kalau melakukan maksiat tidak dilipat gandakan. Insya Allah nanti setelah sholat subuh kita lanjutkan pada surat yang berkaitan dengan, yaitu surat Al-Qadar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita masih tetap bersemangat meskipun tema-temanya hanya berkisar bulan Ramadan, tapi saya katakan bahwa itu adalah mengingat. Supaya apa? Supaya niat besok itu tidak lupa. Mau diucapkan mau tidak itu kita tidak boleh kita mempersulit diri. Yang namanya orang sholat tarawih itu mesti sudah niat besok puasa. Tidak perlu mau disampaikan, diucapkan mau tidak, itu tidak ada bahasan di dalam kita, malah ngeributi ya dah. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi